Jadi saya nggak ngerti gitu kalau Anwar Abbas kemudian menyalah-nyalahkan Ganjar dan kemudian meminta agar Basnas ini diaudit. Saya nggak ngerti kenapa dia berpikir seperti itu. Karena yang namanya Basnas itu kan memang diaudit terus gitu. Secara berkala dia diaudit. Yang perlu diaudit itu sebenarnya MUI. Dan mereka selama ini kan nggak mau. Itu masalahnya. Itu kan menunjukkan bahwa dia di rumahnya, di MUI, di kantor MUI, nggak punya cermin dia. Nggak bisa ngaca jadi. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang di rumahnya itu dia nggak punya cermin. Jadinya nggak bisa ngaca dan selalu ngerasa kalau dirinya itu ya yang paling cantik sendiri. Padahal sebenarnya mah biasa aja gitu. Bahwa kita pernah sama dia dulu itu bagian dari kecelakaan sejarah. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kecelakaan sejarah ini. Ya karena belakangan Anwar Abbas MUI begitu gencar sekali, keras sekali menyalahkan Basnas dan Ganjar Pranowo. Karena sebelumnya Ganjar ini ingin memberikan bantuan berupa pemugaran rumah kepada kader PDI Perjuangan yang rumahnya itu nggak layak huni. Jadi Ganjar ingin memberikan bantuan gitu supaya rumahnya ini direnovasi. Nah, bagi Anwar Abbas ini menyalahi kewenangan, menyalahi aturan, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan partai. Menggunakan dana umat untuk kepentingan partai. Ya sebenarnya kalimat-kalimat kayak gini itu disampaikan oleh banyak orang sebelumnya gitu ya. Di netizen, komentar di Twitter, Instagram, dan di berbagai platform sosial media lainnya. Cuma saya tutup mata aja gitu, pura-pura nggak tahu aja ya. Karena bisa aja orang Islam tapi nggak belajar ajaran agama Islam. Atau bisa aja yang komentar emang bukan orang Islam ya. Jadi ya biarin aja gitu. Tapi ketika Anwar Abbas, pengurus Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga ikut-ikutan menyalahkan gitu ya. Terus terang saya jadi ngerasa bingung gitu. Pengen ketawa tapi juga marah. Bingung gitu. Ya karena yang namanya dana zakat itu kan emang peruntukannya dalam ajaran agama Islam itu sudah ditentukan tuh. Penerimanya orang yang membutuhkan, orang fakir miskin. Jadi kalau kemudian diberikan kepada kader PDI Perjuangan yang fakir miskin, ya itu udah pas. Jadi kalau hari ini Anwar Abbas menyalahkan, bahkan menganggap bahwa ini harus diaudit, itu kan justru menunjukkan bahwa dia sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia, dia nggak ngerti konsep zakat gitu. Dalam ajaran agama Islam, itu sudah diatur sedemikian rupa gitu. Jadi kalaupun dia kader PDI Perjuangan, dia berhak untuk mendapatkan bantuan ini. Bahkan kalaupun misalkan dia kader FPI, ormas yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, kalau dia miskin, dia berhak untuk mendapatkan dana zakat gitu. Jadi kalau kemudian dalam kepalanya Anwar Abbas menganggap bahwa ini adalah tindakan yang menyalahi aturan, menyalahi kewenangan. Ini saya bingung, ini kewenangan yang mana yang dianggap salah gitu ya. Apalagi dia mewakili Majelis Ulama. Ulama kok pikirannya kayak gini. Ini kan seolah-olah semua kader PDI Perjuangan itu nggak boleh mendapatkan dana zakat. Ajaran agama yang mana ini? Ajaran yang mana gitu? MUI kok kayak gini? Bahwa Ganjar kemudian memberikan bantuan kepada kader PDI Perjuangan hari ini di ujung kepemimpinannya gitu ya. Ini kan justru menunjukkan bahwa Ganjar selama ini sama sekali tidak mengistimewakan kader PDI Perjuangan. Ya nah,
Kalau dia mau, seharusnya kader-kader PDI Perjuangan hari ini semua rumahnya sudah harus bagus gitu. Karena faktanya Ganjar selama bertahun-tahun sejak tahun 2013 dia sudah memugar ribuan rumah warga Jawa Tengah. Nah sekarang di ujung kepemimpinannya dia baru mau memugar milik kader PDI Perjuangan. Kesalahan ini gitu. Seharusnya dia dahulukan dong kader PDI Perjuangan. Bukan malah di akhir masa jabatannya dia baru memperbaiki. Ini kesalahan gitu. Dan selain itu, ini kan peruntukannya juga jelas gitu. Kepada kader PDI Perjuangan yang memang layak untuk dibantu. Jadi dalam ajaran agama Islam itu nggak pandang bulu gitu. Nggak ada namanya ajaran agama Islam yang kader PDI Perjuangan haram menerima zakat. Nggak ada itu. Nggak ada gitu. Jadi aturannya itu hanya untuk orang miskin, fakir miskin, dan yang membutuhkan gitu. Jadi kalau kader PDI Perjuangan ini memang miskin, membutuhkan, memang rumahnya nggak layak dan pantas untuk dipugar, ya ini bukan kesalahan kalau kemudian Ganjar memberikan bantuan lewat dana Basnas gitu. Ini udah bener gitu. Berbeda misalkan kalau kadernya ini kaya raya, rumahnya sudah bagus, tapi kemudian diberikan dana dari Basnas dalam rangka zakat atau bantuan untuk rakyat miskin. Ini kesalahan. Tapi kalau kadernya emang miskin gitu ya, dan kemudian diharamkan, disalahkan sama MUI, ini pertanyaan saya, ini ajaran agama yang mana? Ini MUI ini jangan bikinin ajaran agama sendiri gitu ya. Agama Islam udah jelas gitu, aturan-aturannya udah jelas gitu. Ini Anwar Abbas nih ulama-ulama apa kayak gini? Ya kalau kayak Deddy Kobuzer misalkan gitu ya, yang baru mualaf, baru belajar agama Islam, terus kemudian nggak tahu soal ini, biasa aja gitu. Ya dia masih belajar gitu. Tapi Anwar Abbas kan enggak. Ulama kok kayak gini. Nggak ngerti konsep zakat gitu. Ini kan lucu gitu. Majelis Ulama Indonesia nggak ngerti zakat. Kecelakaan sejarah ini. Dan lagian itu kan bentuk bantuannya jelas, rumah gitu, bantuan renovasi rumah, udah bener gitu. Yang salah itu kalau misalkan gitu ya, dana dari Basnas digunakan untuk membuat rumah atau kantor DPC PDI Perjuangan, salah itu lantas pantas untuk dikritik dan pantas untuk dibubarkan gitu, pantas untuk didemo itu. Atau kalau misalkan dana dari Basnas digunakan untuk membeli mobil PDI Perjuangan, ini salah gitu. Menyalahi aturan ini, gak sesuai dengan peruntukan gitu. Tapi kalau untuk rumah rakyat miskin, untuk rumah layak huni kepada kader PDI Perjuangan, ini pantas sekali dia mendapatkan. Gak ada kesalahan dari sisi aturan negara dan aturan agama Islam, gak ada yang salah gitu. Tapi kalau kemudian ini disalah-salahkan sama Majelis Ulama Indonesia gitu ya, saya mempertanyakan dia ulama yang macam mana? Dia belajar agama Islam yang seperti apa? Apakah dalam ajaran agama Islam dia, PDI Perjuangan itu haram menerima zakat? Ya mana tahu dia punya kitab yang lain. Ya karena kan belakangan ini banyak orang-orang sesat gitu. Mana tahu Anwar Abbas salah satunya, bisa aja gitu. Saya kan cuma nanya gitu. Bahwa kemudian Ganjar Pranowo memberikan bantuan ini tepat di hari ulang tahun PDI Perjuangan atau dalam rangka hari ulang tahun PDI Perjuangan tanggal 10 Januari nanti gitu ya. Ya itu biasa aja gitu, apa yang salah gitu. Ya misalkan kalian ulang tahun gitu ya, kan biasa diberi kado tuh. Lalu kemudian kita beri hadiah sebagai penghargaan atau apa namanya, ya untuk membahagiakan orang yang sedang merayakan sesuatu. Merayakan hari ulang tahunnya. Ini pantas-pantas aja gitu. Jadi kalau kemudian Ganjar memberikan bantuan ini dalam rangka hari ulang tahun PDI Perjuangan kepada kader yang memang pantas untuk mendapatkan bantuan, ya apa salah? Apa yang salah gitu? Justru bagi saya gitu ya, ini kesalahan Ganjar. Kenapa kader PDI Perjuangan di Jawa Tengah itu malah diberikan bantuan di akhir-akhir masa jabatan dia gitu? Itu salah sekali itu. Harusnya sejak awal
Ya karena kan rumah bantuan layak huni ini sudah dilakukan sejak tahun 2013 gitu ya. Sudah ribuan rumah sudah diperbaiki oleh Ganjar, Basnas, CSR dan kawan-kawan yang lain di Jawa Tengah gitu. Udah sejak tahun 2013, udah ribuan rumah. Tapi baru mau memperbaiki milik kader PDI Perjuangan di akhir kekuasaannya. Ini kesalahan gitu. Tapi juga mungkin ya sekali lagi mungkin karena Ganjar Pranowo tidak mau mengistimewakan kader PDI Perjuangan gitu. Sehingga tepat di hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-50, dia coba mau memberikan bantuan kepada kader-kader yang memang layak untuk mendapatkan bantuan, kepada kader-kader yang memang rumahnya itu tidak layak huni. Ya ini sebuah cara upaya yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan sesuai dengan aturan-aturan di Indonesia. Udah sesuai gitu. Orang yang sedang merayakan ulang tahun kan memang pantas untuk kita berikan hadiah gitu. Ya apa salahnya gitu. Ini sudah sesuai semua. Dan kalau menurut Anwar Abbas, dana umat, dana zakat ini digunakan untuk kepentingan partai, ini nih ada kesalahan berpikir nih. Ini konslet kayaknya otaknya ini. Ya karena antara masyarakat, kader PDI Perjuangan dan partai, ini dua hal yang berbeda. Ya sekali lagi kayak tadi, kalau dana ini digunakan untuk kepentingan partai, maka bentuknya itu ya kantor partai, kantor DPC, rumah partai, atau mobil partai. Itu salah gitu. Itu baru menyalahi aturan. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, rakyat Jawa Tengah, kader PDI Perjuangan, ya pantas-pantas aja dia dikasih bantuan gitu. Jadi saya nggak ngerti gitu kalau Anwar Abbas kemudian menyalah-nyalahkan Ganjar dan kemudian meminta agar Basnas ini diaudit. Saya nggak ngerti kenapa dia berpikir seperti itu. Karena yang namanya Basnas itu kan memang diaudit terus gitu. Secara berkala dia diaudit. Yang perlu diaudit itu sebenarnya MUI. Dan mereka selama ini kan nggak mau. Itu masalahnya. Itu kan menunjukkan bahwa dia di rumahnya, di MUI, di kantor MUI, nggak punya cermin dia. Nggak bisa ngaca jadi. Apalagi kalau kita ingat pernyataan Anwar Abbas terkait ACT misalkan gitu ya. ACT kan itu sudah menyalahi aturan dan benar-benar terbukti bersalah gitu ya. Karena uang donasi digunakan untuk bayar istri ketiga misalkan. Itu udah jelas-jelas salah. Nah, tapi menurut Anwar Abbas, ketika ACT dibubarkan, itu Anwar Abbas keberatan gitu. Ini kan jadi pertanyaan gitu. Kenapa orang yang sudah jelas-jelas salah malah dipertanyakan, sementara orang yang di dalam jalan yang benar malah disalah-salahkan. MUI padahal, Majelis Ulama. Kok nggak ngerti zakat, gimana cerita? Kok bisa jadi ulama kalau nggak ngerti zakat gitu? Kenapa nggak belajar dulu jadi santri misalkan, baca kitab-kitab dulu, baru jadi ulama? Kalau kayak gini kan mending saya yang jadi ulama. Ya minimal saya ngerti zakat itu kayak gimana peruntukannya gitu. Tapi di luar itu sebenarnya saya hari ini tuh nggak mau bikin video gitu karena AC saya lagi error, makanya ini kepanasan sekali. Dan saya pikir ini konten yang nggak terlalu menarik bagi saya karena teman-teman relawan Ganjar kan pasti sudah bela habis-habisan soal ini, nggak perlu bantuan saya lah gitu ya. Jadi saya nggak perlu meluruskan sebenarnya. Tapi ya karena Anwar Abbas sudah komentar, Demokrat juga sudah komentar, nanti saya bikin nih Demokrat. Episode selanjutnya Demokrat ini gitu ya. Ini perlu saya luruskan gitu karena ternyata dari teman-teman relawan Ganjar gak ada yang meluruskan soal logika ini gitu. Makanya kemudian saya coba bikin deh. Mati-mati AC saya bikin panas-panasan. Tapi ya di sisi lain selain kesalahan Anwar Abbas ini gitu ya, saya juga ingin mengkritik Ganjar Pranowo karena pada akhirnya dia menghapus tweetnya. Ini menunjukkan kalau dia itu takut untuk berlawanan, takut untuk meluruskan sesuatu yang salah gitu. Kalau Pak Jokowi gitu ya, ketika membuat tweet, membuat pernyataan, entah itu bipang sekalipun, Pak Jokowi nggak akan menghapus tweetnya. Itulah pemimpin, harus berani melawan. Dan ketika dia sudah menyatakan, dia harus pertanggungjawabkan sampai akhir dia nggak akan berubah pikiran. Jadi kalau kemudian sekarang Ganjar Pranowo bilang, ya udah
dana zakatnya yang dari Basnas dibatalin aja, emang itu juga uangnya belum diterima gitu ya, belum dicairkan. Ya udahlah, batalin aja kalau emang publik gak setuju dengan itu. Ini kesalahan gitu. Pemimpin yang gak kuat dalam pendirian. Jadi kalau Ganjar ke depan mau jadi calon presiden Indonesia, dia harus kuat tuh. Gak boleh ada insiden hapus-hapus tweet kayak gini. Ya meskipun misalkan itu dilakukan sama adminnya misalkan. Gak boleh ada kejadian kayak gini gitu. Karena yang namanya pemimpin harus kuat dan siap untuk melawan siapapun yang ada di depan dia. Yang berhadapan-hadapan sama dia harus libas gitu. Harus lawan, habisi. Jangan kemudian malah ngalah-ngalah kayak gini gitu. Ya karena kalau ngelawan Anwar Abbas, MUI, dan netizen-netizen receh yang nggak ngerti ajaran agama Islam, dia mau mundur kayak gini gitu ya. Apalagi ngelawan yang memang radikal, yang memang pengetahuan Islamnya tuh lebih banyak daripada masyarakat awam. Pasti tambah kalah gitu ya. Jadi ya koreksi saya kepada Ganjar Pranowo sebagai pribadi, kepada adminnya, kepada relawan-relawan Ganjar, semuanya seharusnya menguatkan dan meyakinkan pemimpinnya. Bukan malah mendorong-dorong, oh iya Pak itu salah Pak, hapus saja Pak. Wah, bahaya kalau kayak gini nih. Bisa-bisa Ganjar terlihat gak punya kekuatan itu. Lawang mau melakukan hal yang benar, untuk tujuan yang benar, sesuai dengan ajaran agama Islam dan ajaran atau aturan-aturan yang ada di dalam negara Indonesia, nggak menyalahi aturan, bukan korupsi. Lah kok mundur gitu? Kok bisa mundur? Kan aneh gitu. Harusnya ya lawan lah. Jangan sampai kemudian mengalah kepada orang-orang bodoh yang nggak ngerti soal ajaran agama Islam ini gitu. Ya karena kalau kita mau mengalah kepada orang-orang bodoh meskipun tua-tua gitu ya, yang nggak ngerti ajaran agama Islam, ya mau sampai kapan? Sampai kapanpun mereka akan terus menyalah-nyalakan kita. Sebenar-benarnya tetap aja kita yang akan disalahkan gitu. Jadi ya ini koreksi lah. Saya bukan pendukung Ganjar gitu ya. Saya hanya ingin melihat sesuatu permasalahan itu dari sudut pandang yang benar lah. Yang sesuai dengan ajaran agama Islam, sesuai dengan logika kemanusiaan gitu ya. Sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ya udah cukup itu aja gitu. Jadi ya Ganjarnya juga salah karena dia menghapus tweetnya itu dan kemudian mau menarik bantuan dari Basnas itu. Padahal kader PDI Perjuangan ini pantas untuk mendapatkan. Adalah zolim kalau kemudian Ganjar menariknya. Zolim loh. Bahaya sekali gitu. Ya meskipun nanti misalkan mau diganti dengan dana yang lain dan sebagainya, itu urusan lain. Ini bukan soal nominalnya, ini bukan soal bantuannya, tapi ini soal niat dan langkah yang sudah dia lakukan. Sekali benar, tetap aja benar gitu. Karena kebenaran itu bisa berdiri sendiri. Sementara kesalahan mau dibela seisi bumi, tetap aja kesalahan dan dia nggak akan pernah bisa dibenar-benarkan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.